Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, sedanten keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, sedanten mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, sedanten Kiai Said Asrori, sedanten ingkang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng, mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng pundi-pundi pun daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak niku apal Quran nggih, senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula mun pamit teng Jogja, teng pundi-pundi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula kepengin tradisi-tradisi ngaji niki kula nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi, wonten Sami sedanten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil. Kalian Kiai Misbah. Kula sing jare wong akeh ni jare wong akeh, ketoke nggih tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku nggih anut kiai-kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel, merga lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wit iku. Mboten nyebut maknane napa niku. Teng Kiai Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Mergi sekali saingan mek kula niku menang kula, kadose muhibine kathah kula. Mergi piyambake nak kepengin diarani tawaduk ya ngaku nak tawaduk. Mlepuke ngono kok ngaku tawaduk. Jare ndredeg kok mlepuk ra barbar niku kan. Oh, manjen. Lho kula niki madlum. Dari awal Gus Bak gak kenekan. Lah wis kadung dituduh menisan kan nggih. Terus niki kersane piyambake gak nggawa dosa tak wales saiki kersane wajah usayiatin napa? Sayiatum mislu. Kula angsal barokah fikih detail. Masyhur nggih Kiai Khalil Harun niku riyen sayang saking Sarang. Gadah kakak riyen asmane Umar Harun. Niku alim-alime Kiai Sarang Fiddaurisani Kiai Umar Harun. Niku sause Mbah Ghazali pendiri Sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun. Niku gadah santri riyen di antara alim-alime santri Sarang asmane Mbah Dimyati. Niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih muridé Mbah Umar Harun. Nggih murid nggih adik Mbah Umar Harun sing nglahirno mulai Mbah Dowi mulai banyak kiai. Iki kula tak cerita sanad. Niku Mbahe Mas Saiful niku tiyang Sedan, Mbah Bolah niku, Mbah Bul niku. Niku riyen Mbahe seneng ngaji, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang Sedan niku gaya tok niku, gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang Sedan niku. Pinggire sale niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu. Tiyang sing alim alamah niku nggih baca kitab, misale Al-Ibris napa Al-Iqlil napa yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Kiai Bisri maknani wa antasma'u bainal ukhtain. Lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake ya mbok nikah, adike ya mbok nikah. Pertanyaannya, mun nggak ngerasa minuman Kang, niki pun mboten. Ngaji kok ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antasma'u bainal ukhtain itu yang nyata-nyata haram adalah bainal mar'ati wa ammatiha, bainal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini.
tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antasma'u bainal ukhtain adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhtain, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sharih, ya, teh yang sharih dari Quran dan hadis. Kita yang nekuni ilmu ushul fikih justru mboten kepengin ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Nah, maksud kula niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses damel Al-Ibris, ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri ku laris kepenaan. Malah bakas duit laris. Niku repot, niku kula sengaja ngajak putu-putu karena memang kula nu mboten gadah kepentingan napa-napa, kepengin putu-putune wong alim ya ngalim. Gus kadung dicucup dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus, dicucup gelem sinau ora gelem niku cara kula niku masalah niku. Nggih mboten cara kula, cara wong akeh masalah niku. Cara kula ora dikriminal ngoten niku. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh tadi yang disebut Gus Saiful Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antasma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksud kula matur tegese Yusuf, umpama muktamar teng ngarep omah kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering damel analogi, kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahlussunnah gini ku sing mempertahankan Ahlussunnah wal Gus Yusuf mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahlussunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih pokoke selera ngongkon niku ijek. Ya saya ulang lagi, kula mboten rapat teng PB ini mboten krana napa, sing rapat pun kathah. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Ya ana sing rapat, ya ana sing tetep jaga keamanan. Ya ana sing rapat ketahanan pangan, ya ana sing tetep nanam napa Pak? Padi. Ya ana sing rapat teng PB, ya ana sing langsung mulang kitab Ahlussunnah. Ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau, sorokan sudah 4 tahun kalau itu. Niku Gus Yusuf, anak-anak Gus Zaki beberapa sorokan Risalatu Ahlussunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kula niku bener-bener mempertahankan mazhab Ahlussunnah. Fi'lan, napa? Fi'lan itu nyata. Mboten rapat, mboten mulang tenan. Maksudnya kula kadang disalahno. Jenengan ngurus PBN ora tau rapat. Lah kon rapat ora tau mulang kitab Ahlussunnah. Sakjane kula men tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ampun ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, tidak harus saya kayak saya. Supaya
tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo padi. Jadi juga guru-guru Madin yang selalu mengajar akidah Ahlussunnah nopo wal Jamaah. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Kula kan sering maos Al-Ibrisi Ki Bisri karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya itu enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Tenggene Jalalain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa itu? Itu tenan ta ora, maksudnya itu di Ki Bisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah karena ini yang saya tekuni. Kiai napa tenan makna-makna niku. Dawe Mbah Mun niku pokoke sementing kiai iku ora goblok gak ana lafaz ya ana maknane. Terus beliau cerita. Haudat iku omah sing ning dhuwure unta. Iku kiai Jawa iso maknani haudat sekedhuk, padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta. Wong untane ora ana. Tapi ana maknane. Watini nggih ngoten. Watini iku lan wit elo. Digoleki wit lho ya ora ana. Bareng saiki era global, pohon tin, buah tin ku ngerti. Terus saiki wong gak muni lho, ya tin nonton mawon. Tapi dhisik zaman wong roh tin sono maknane lan wit lho. Mulane wonten cerita ana kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang. Wati ini lan wit alu. Muridnya protes, "Iki kula gak ada makna niku elo." Lah iya jeng wit alu kena nggo wit elo iku kena nggo alu. Mergo kadung isin. Nah itu uniknya Ki Jawa, barangnya ra ono iku ana maknane. Mulane kula nu anggere ana makna niku iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar, digosok-gosok napa tenan jadi api napa mboten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot namanya. Terus niki cerita teng putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larise, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mau ada nikah, misalnya kalau badhe nikah no rafi ini. Rafi ndi? Ya memang harus rafi. Karena memang perjodohannya tentang rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dzikrusya itu kadang memang linafsi wirihi, kadang dzikrusya itu lil ghalib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dzikrusya bukan karena linafsi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibu kumulati fi hujurikum umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu niku umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Hukum. Terus yang ketiga, kalau berkali-kali niki cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani dhamir sa'an iku kul huwallahu ahad itu ngeten. Kul ngucap sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Huwa utahe sing mbok takokno. Huwa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an fa'lam mongko ngerti sira ana sak temene kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi mboten ben putu-putune ngerti, nek aku luwih rombahe timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono maksudnya. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya.
Pun kula mboten malah cerita barokah ngaji wong alim barokah mboten. Yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi, yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik ngaji ra tau paham ngerti kiai barokah toko barokah mbek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoke cara kula mboten setuju ngoten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Nah, akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al-Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat, pangeranku 300 widak. Pangeranku iku akeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Kowe jarimu pangerane siji iku jenenge sapa? Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa?" Terus Allah nyukani piwulang qul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno iku Allahu ahad. Jadi sampean ra usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris iku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah niku ben dipikir bakul. Bakul niku ya bakul. Piye supaya laris, kemasane piye, tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan. Ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglothok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisane Ki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa. Seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai niku saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nak cerita iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis kados kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nak nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, hei Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno hei Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Gurune takok, lho setan kok dawuh? Quran Pak niki Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge dolin mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Hak iki lho hak wong iki jenenge dolin. Tak takoki, lha jeneng kok dolin? Bapak kula nu seneng Quran. Teng Quran wonten dolin terus anake dijenengno dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku hal-hal ini memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged nggih ampun diundang malih. Nak kula ben sowan Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojlok bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Tiange seneng guyon. Hak nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jadi. Mus watuk maca ora jelas. Tapi amalan akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Malah jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jare. Dari kula niku umumno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten dingin. Tapi jelas niku kula siap lah anak cucu-cucu Ki Bisri ngaos kula. Ibris mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al-Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng Sawi napa teng Futuhat Ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan, kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula niku ya di pondok, di santri ngaji.
Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah. Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid, tidak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, nggak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan, karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu, ya Mu'ad, inni uhibbuka, fakul dubura kulli sholatin, fala tadab'anna dubura kulli sholatin, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Enggak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, inni uhibbuka, itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan enggak mungkin Kanjeng Nabi itu, Saiful Yusuf, kan enggak mungkin. Mau kenal ora diakoni umatnya ora kan ya ora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad, bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiridan itu. Itu dzikrus syai' yang bukan linafsihi, bukan untuk menafikan. Nah, karena keterbatasan itu kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat lil Syatibi, Syatibi yang Al-Usuli itu ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu aqilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar anhu wa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakallim, bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, jong sugoi teh. Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, yang penting ada yang dipakai nyugui. Jadi teh itu itlaqil badi wa iradatil kul apa saja lah. Jong tamu itu kok ono sate. Ya misalnya nggak ada sate ya apa saja yang dipakai hormat. Jangan kalau nggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova enggak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hada karena di Qur'annya itu wal khaila wal bighala wal khamira litarkabuha wa zina, enggak ada wal Innova wa alpat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khaila itu markub, wal khamira juga apa? Markub, wal khaila wal bighala wal khamira litarkabuha. Artinya setiap ada markub dan Anda menikmati itu ya sudah baca subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu enggak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Nggih, terus niki kula cerita mawon mengke detaile kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, buyut kula niku dulure ibuke Pak Said, saking Damaran Kudus. Dados riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh Darat, kan beliau tiyang Mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hashim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu, marah alim malah lucu. Maksudnya Mbah Bayi alim alamah kok putune mboten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekeki fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri, niru Mbah Mus, nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen yo kancaku ora gelem sinau. Tak takoki, lha kowe ora kepen alim mboten Gus, mosok Mbah Mun alim kula alim kok nyaingi ra apik. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kalih. Niru alim nggih angsal, tawaduk nggih angsal. Wis monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah.
أصحاب الفضيلة حضرات المشايخ والأساتذة أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة النهدية أصحاب المدارس الإسلامية سيدي ومولاي حضرة الشيخ كي حاجي دكتور أحمد مصطفى بشري مصطفى أطال الله بقاءه ذخرا لنا والأمة المكرم أخي العزيز كي حاجي يحيى ثقوف رئيس جمعية نهضة العلماء أعزه الله بعزه وأكرمه بكرمه. Yang terhormat Wazir Syu'unid Diniyah Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil A'azzahullah, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf Atalallah fi syihatin daimah, Katib Am PBNU Kiai Haji Said Asrori, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, siapa lagi? Oh, Wakil Ketua Umum juga Dr. Haji Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum juga Sayyidil Habib Bilal dari Krapyak, Ketua Pencaksilat Pagar Nusa. Ini bisa nguntal slender nih. Gus Nabil Harun, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia. Gambarnya banteng. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati wal hudur al-mukarram Gus Bauddin bin Nyayu Hanid binti Fatimah binti Sofiyah binti Hafsah binti Ma'sum. Nah, Kiai Ma'sum itu dua dulur namanya Nyai Fadilah. Nyai Fadilah punya putri Nyai Fatimah. Nyai Fatimah punya putra Akil. Akil punya anak saya. Jadi saya dengan Gus Bah itu, Gus Bah panggil saya Mbah. Gus Bah itu memanggil saya Mbah. Alhamdulillah fi hadhil lailatul mubarakah nataqi bikum bimunasabati dzikra wafatil marhumin masyayikh Rembang wa dzikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah. Insyaallah nahnu ahli syafa'ah. Allahumma kama jama'tana bi ahli masyayikh Rembang fi hadhil multaqa fi hadhil lailatul mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi yaumil qaik fi yaumil akhirah. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh Rembang, pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh Rembang, almarhum al-maghfurlah Kiai Khalil Harun, Kiai Bisi Mustafa, Nyai Ma'rufah, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa ini masih 200 tahun malih masih. Ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil Islam, ta'alimil ulumil Islamiyah,
Sampai sekarang belum ada duanya. Ringkas cerita, ini udah malam ringkas ceritanya lah. Belanda melarang orang Islam sekolah. Jangan sampai orang Islam pinter. Biarkan buta huruf. Yang sekolah orang Kristen, yang sekolah orang non-Muslim ke sekolah. Tahun 1902, mendadak Belanda memperbolehkan orang Islam pribumi sekolah. Tahun 1902. Kiai-kiai NU, begitu Belanda, belum ada NU, belum ada NU, kiai-kiai pesantren. Begitu Belanda membolehkan sekolah, malah kiai pesantren mengharamkan sekolah Belanda. Gak usah jauh-jauh, ayah saya yang baru wafat tahun 90. Ayah saya wafat tahun 90, ya Kiai Wingi ini lah. Kiai Wingi masih. Haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Belum lagi pakai selai pendek, walaupun laki-laki. Haram, orang ketok. Masya Allah. Pakai dasi haram. Mungkin yang akhirat, yang neraka, malaikat Zabaniyah melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu. Dalile man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Bu hadis, bu athar, bu khobar, bu itu. Yang penting bahasa Arab. Barang siapa mengikuti orang lain, berarti orang itu termasuk mereka. Niru Belanda berarti termasuk Belanda. Nah, kiai-kiai malah mengharamkan sekolah Belanda. Justru kiai-kiai mengawal, mendalami, mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren-pesantren. Non-cooperation. Gak mau pesantren terpengaruh dengan Belanda, maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam. Jasanya besar sekali. Seandainya tidak ada pesantren, hari ini, kita-kitaan ini gak akan paham tafsir, hadis, ilmu tafsir, mustalah hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, betul bakal paham kita-kitaan sekarang ini. Kalau tidak ada kiai-kiai pesantren. Maka para ulama, para kiai pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda. Masuk sekolah. Muhammadiyah. Maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga. Apa? Menjaga, mengayomi, mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang-orang Islam, orang kota yang kerja di kantor Belanda, Islamnya tetap boten murtad. Gak ucul dari Islam, berkat dipelihara oleh Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh, tidak ada pengajian, kajian, pendalaman ilmu Islam. Makanya jadi kayak seperti ini sekarang ini yang kita saksikan. Oh ketawa, ya seperti sekarang inilah. Ada enggak di Muhammadiyah yang alim kayak Gus Baha? Jawab, ada enggak? Ada enggak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin Dimyati, Rejoso, ada enggak? Jangan enggak usah dibandingkan Kiai Sahal Mbah Mun, enggak usah. Kiai Dimyati Rois enggak usah. Dibandingkan Kiai Nomon, Kiai Nom lah. Ada enggak yang alim kayak Kiai Zulfa? Itu nonton. Jadi Muhammadiyah berjasa mengawal, ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai murtad. Alhamdulillah berjasa besar. Lah Kiai NU berjasa besar riayah wal hifadz ta'alim min ulumiddin Islam al-Islamiyah, menjaga mengawal ilmu-ilmu keislaman.
Lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama. Bukan para demonstran. Bukan. Takbir, apa itu? 212. Hampir 2 juta orang kumpul yang Monas sholat Jumat. Demo. Sawise demo tuh loh, sesudahnya demo sholat Jumat tuh loh. Apa Islam maju? Islam bangkit gitu? Islam berwibawa gitu? Enggak, sama sekali. Tetap yang berjasa besar, menjaga, memperbesar, meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama. Sejak dulu, bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sami sama cara kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid. Yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran. Mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya loh, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sangat ngakil, Masya Allah. Innal wasingun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj, salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Memperbaiki baca Al-Qur'an. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nih sesul angin lali awas. Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin. Face to face, baca Quran untuk mubasyarah.
Kalau di madrasahnya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju, itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng. Pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya. Memalukan, Masya Allah. Ayo, semua pesantren. Tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran. Walaupun modern kayak apa. Itu jasanya ulama itu. Ada lagi. Wah, kalau cerita jam ulamanya gak ente-ente sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Kalau Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah, mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil. Rawinya dobit. Tidak pernah lupa. Apalagi kuat. Thiqah bisa dipercaya. Gak pernah nyolong sendal. Adil. Lempeng kelakuannya. Baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan. Kurang 2 do'if. Do'ifnya maktu, muqata', mauquf, mursal, mu'allal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyong ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000 diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau nggak awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lalu muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofwan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang menjadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Ash'ari, orang Mu'tazilah, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun.
kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi contoh siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebablasan ini. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, keluar dari madzhab Mu'tazilah, dirikan madzhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar Mu'tazilah, mendirikan madzhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madzhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulau orang awam pulau. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut Asy'ari mau enggak terserah itu sih. Kita nih enggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari. Paham boten? Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Betul gak sampean? Saya baca Quran emang Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, tahlil berkat. Nah sing mimpin tahlil oleh berkatan udah lumayan, udah sudut separuh. Tapi penting, berkat itu penting. Berkat itu rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya itu rajin cari berkat. Kalau pulang dari acara tahlilan atau maulid Nabi, dapat berkat, dimakan oleh anaknya 5, laki-laki semua 5 itu. Alhamdulillah. Anak 5 ini ya lumayan lah, gak bodoh-bodoh amat. Kalau Fatul Mu'in bisa lah, kalau Alfiyah Fatul Mu'in bisa. Yang pertama Kiai Ja'far sudah wafat. Yang ketiga Mustafa Aqil, mantunya Mbah Mun. Sekarang Ketua Dewan Syariah P3. Yang ketiga Ahsin. Yang keempat Ni'amillah Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 saya, ya lumayan lah, daripada sepi lah, lumayan. Itu di bang sepi lah. Saya pikir Masya Allah, nyun sewu. Tidak semua orang kiai anaknya lumayan semua, enggak semua. Tapi ayah saya itu muridnya Mbah Khalil. Muridnya Mbah Khalil Harun. Mbahnya Gusmus. Di sini Hatam Alfiyah. Setelah di sini Hatam Alfiyah pindah ke Lirboyo. Makanya saya harus datang haul di Rembang ini. Ayah saya iso moco alfiyah, iso ngaji alfiyah, hasil mondok datang Rembang. Nah kalau mboten mondok Rembang, kalau namung Lirboyo mawon kali Kerapyak. Pun 5 anak ini lumayan semua. Kenapa ya? Oh, ketemu. Karena dipakani berkat. Belum tentu anak yang dikasih makan gaji. Anak yang dikasih hasil proyek. Anak yang dikasih makan apa? Aspal atau apalah, Masya Allah. Ternyata yang dikasih makan berkat lumayan semua. Alhamdulillah. Imam Asy'ari baca Quran bola-bali. Wong salwangsul tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Nggak ada di Qurannya tuh. Wonten batan. Innallaha wujud. Wonten batan. Orang sejawa orang tahu baca Quran orang sejawa.
Wonten boten ning ayat Quran, innallaha wujud. Wonten boten? Sami'un basir wonten? Bikulli syai'in alim wonten? Al-kulli syai'in qadir wonten? Qudrah, ilmu, hayah, hayyun qayyum wonten? Tapi Allah ada, tidak ada di Quran. Masya Allah. Coba, kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu sifat Allah wujud mboten. Saya itu, kalau bukan kan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memberanikan diri, menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal, sifat ning Qur'ane gak ono. Karena Imam Asy'ari setelah merenung, mendalami, memahami, tafakuh lah, tadabbur. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham murah ya? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Yang adakan siapa? Yang ada. Yang ada sedurunge lafal ada itu ada sudah. Ya. Kita buktikan. Ada domir, pronoun, kata ganti. 3 bahasa Arab. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Abdul Hamid, ana Zainab, ana Tuti. Mati kabeh bakale. Mati mboten? Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Ibrahim, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ibrahim, aku Abu Bakar, aku Fatimah, aku Tuti. Mati kabeh. Tinggal aku Allah. Jadi sesungguhnya aku siapa? Sesungguh-sungguhnya aku siapa? Kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam. Pinjam. Paham betul? Begitu pula anta. Anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Solikin, anta Toto, anta Sukardi, anta Zainab, Maryam. Mati kabeh bakale. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Terakhir huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Ibrahim, dia Solikin, dia Fatimah, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Enggak saya ulangin, paham enggak saya ulangin enggak. Lu dikira gampang apa? Ini paham ngeten orang tahu loh paham ngeten iki. Maka tariqat Syathariyah ne wiridan niku la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ping 1 tapi ping piro lah. Ganti illallah, illallah, illallah supaya fokus. Dan la ilaha terlalu panjang. Melaku nang mall dis nang bakal la ilaha. Illallah baru ingat Allah. La ilaha nang mall, nang toko, nang warung, nang pasar. Illallah baru ingat Allah. Panjang. Illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Masih kepanjangan. Allah, Allah, Allah. Masih kesuwen. Hu. Taruh apa namanya? Syathariyah. Tarekote
Abdul Rauf Singkel di Aceh itu. Dan tarekatnya Syekh Muhyiddin Tasikmalaya. Tarekat Syatoria. Dikira supaya cepet-cepet eling Allah, orang eling pasar, orang eling sawah, orang eling toko mall. Jadi kesimpulannya, yang sesungguhnya aku adalah Allah, yang sesungguhnya engkau adalah Allah, yang sesungguhnya dia adalah kita ini pinjam betul jenengan, pinjam betul. Pirang tahun pinjaman? Jawab, akan minta berapa tahun pinjamnya? Orang jawab, masya Allah jawab ya. Orang jawab ya. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Wah, nguyungi sing nang dipan wisan. Ngerepotin putu itu. Jawab yang benar, terserah yang meminjemin. Terserah yang sopo baru mulai kokene dicabut pinjamannya. Itu jasanya Imam Asy'ari. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud. Betul bakal niku. Dan diikuti oleh para ulama-ulama. Imam Asy'ari punya murid Al-Bahili, Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Haramain. Haram punya murid Imam Ghazali. Ghazali punya murid Syahrastani. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi. Fahurazi punya murid Aduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid As-Sanusi. As-Sanusi punya murid Al-Bajuri. Al-Bajuri punya murid Ad-Dasuqi. Ad-Dasuqi punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas. Khotib punya murid Abdul Somad Palembang. Mahfud Nawawi Banten. Punya murid Mahfud Termas. Punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya murid Khalil Rembang. Diikuti oleh para ulama madzhab Asy'ari. Imam Ghazali itu pinterepol. Tapi semono pintere taklid nang Imam Asy'ari. Imam Ghazali pinter banget loh. Ngarang fikih Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasit 3 jilid, Al-Basit 5 jilid. Ngarang ilmu kalam di Jamul Awam fi Ilmu Kalam, Al-Iqtisad fi I'tiqad, bab akhlak, Mizanul Amal, Adabuddin, Tasawuf, Al-Muqim Ad-Dolal, Ihalumuddin, Mishkatul Anwar, Filsafat, Maqasid Falasifah, Tawhid Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah. Segitu pinternya Imam Ghazali taklid pada Imam Asy'ari. Ya Allah. Enten SAG, ya Allah. SAG keluaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta. Dosennya sering mencret. Bocah sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda. SAG. Gak mau taklid pada Asy'ari. Waduh. Kembali Quran dan hadis. Silakan. Sombongnya Masya Allah. SAG. Sarjana alam. Nomor 2. Imam Syafi'i. Ini panjang Syafi'i ya. Ringkas saja lah. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150. Wafat di Kairo, Fustat, Mesir. Dusun Fustat namanya di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu usianya hanya 54, tua kulo. Saya udah 71 ini. Kulo 71 loh. Dikira masih nom lah. Jadi orang tuh ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar. Imam Syafi'i. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang ngarang Majmu' 24 jilid. Belum Riyadhus Shalihin, belum Adhkar Nawawiyah dan lain-lain lah. Syarah Sahih Muslim. Umurnya 45 tahun. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, panitia tim 9 kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karno Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim, 39 tahun. Ya Allah. Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit. Lumayan pilkada suara 1 lah lumayan.
Pilihan umum suara 1 lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan dukung sopo lah. Lumayan suara 1. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahar. Tanah Soksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i membalas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran enggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wal amri minkum lagi, yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelid dan jilid. Dah, sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten Quran. Wonten. Yang gak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5. Jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten. Maka hadis yang menjelaskan. Furidat alaikum khamsu maktubat, ad-dhuhr, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami, ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in lahtamul fihil kid wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal ampas klopo sampean. Kelapa sudah diperes, sudah nggak ada apa-apanya ini, masih dimakan, masya Allah. Kasih mecin, kasih berambang, kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau nggak seneng nasi goreng, seneng. Tapi nasinya anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah basi. Serong dino, pakan nang, dedel otaknya bakal ya, masya Allah. Akal harus dipakai. Akalnya ulama ada 2. Akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Ini buatan Quran, buatan hadis. Hasil akalnya ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i.
Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu narkoba haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan di Qur'annya ada. Inna sabu wonten. Hadis wonten. Kok berani mengharamkan sampean? Pakainya kias. Apa pakainya apa? Kias burhani. Kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Berarti podo karo khomer. Khomer ni Quran ono. Haram. Berarti ini barang haram. Hada muskirun. Wa kullu muskirin khomrun. Wa kullu khomrin haram. Fahada haram. Ini namanya burhani. Menggunakan apa? Muqaddimah sughra, premis minor. Muqaddimah kubra, premis major. Qaul syarih, legal statement. Kemudian natijah, conclusion, as-sadiqah yang positif. Anda paham betulnya mana? Kayak Khalil almarhum, bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya. Punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab, angel. Jadi kias aulawi, kias burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2, nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngelarang tuh, Quran nggak ngelarang. Yang dilarang oleh Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu. Gak usah ngomong, gak usah bentak. Tempelengin aja. Boleh gak itu? Boleh gak? Kok gak boleh kenapa? Di Quran betul larang kok. Pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram. Ngomong kasar saja dosa. Lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati. Jadi yang dilarang mendekati. Zina dilarang mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang. Zinanya lebih-lebih gitu jamnya. Zinanya ini namanya aulawi. Apa namanya? Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma, nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis. Petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih. Ada Safinah, ada Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu, Mahalli. Itu produk ijma' dan kias ulama. Tanpa ijma' kias ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau gak pakai ijma', ikut ulama, gak ngerti ijma' kias, gak ikut ijma' kias, gak bisa ngapa-ngapain. Ayo. Ada orang sholat, sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz sholatnya bagus sekali. Benar sholatnya lah. Belajar di mana? Oh saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar di Quran hadis, bohong. Jawabnya yang benar, belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil. Belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya. Mentok tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ya muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Jasanya luar biasa mboten? Kalau tidak ada usul fikih, nggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih mboten bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab sholat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah.
Mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fiqh dan fikih. Dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fiqh, ilmu mantik dulu. Paham pula maqulatul asyarah. Kategori 10. Dulu saya ngaji. Ada kitab namanya Ja'a Zaidun. Kitab cilik, Ja'a Zaidun. Di antara dalam kitab Ja'a Zaidun ada maqulatul asyarah. Kiai ini mboten paham. Ya maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki. Fi baitihi bil amsi kana muttaqi. Biyadihi saifun lawahu faltawa. Fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid. Itu atawil wonge dhuwur. Al-abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Man Malik. Fi baitin jero omahe. Bil amsi wingi. Kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok. Lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok. Faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham. Ilmu penting sekali itu. Namanya maqulatul asyarah. Kategori 10. Zaidun esensi. At-tawil quantity. Al-abyad quality. Ibnu Malik relasi. Bil amsi times. Fi baitihi place. Kana muttaqi posisi. Biadi saifun tangan golok. To have. Lawahu aksi. Faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya. Karena mutaki. Biadi saya pun. Tangannya Gus Dur nyekel golok artinya apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu. Sudah punya kekuatan kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya itu artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk di pesantren khusus tafakuh fiddin. Gak usah anggota DPR, gak usah jadi ASN, gak usah jadi polisi, gak usah jadi camat, gak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang. Kebutuhan sekarang harus kontekstual. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu maknanya gitulah. Faslun fil syuf'ati. Pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil salami. Pasal menjelaskan inden. Faslun fil murabahah. Profit sharing. Gitu loh. Kayak ini nganggo sarung. Gak usah pakai celana dalam. Tapi malah nih kitabnya seperti itu. Hebat banten, hebat banten. Itu namanya kontekstual namanya. Pakai sarung kayaknya. Gak usah pakai celana dalam. Tapi mengartikan istilah-istilah Fathul Qorib dengan istilahnya sekarang berlaku. Supaya keren. Hiwalah. Ojo. Fasul hilawati. Pasal ini menjelaskan. Ligeran. Yopo ligeran. Fisalami. Apa? Tempo ya? Tempo. Apa leh? Fisyuf'ati ngejogi rego. Yopo ngejogi rego. Syuf'ah. Bursa saham. Itu loh. Hiwal letter of credit. Paham betul? Itu namanya ya tafakunya pakai fi'il mudhari. Waliyundiru qaumahum. Dan setelah pinter, setelah alim, setelah tafakuh fiddin untuk membimbing umat, menasihati umat, mendidik umat. Liyundiru juga pakai fi'il
mudhari. Artinya apa? Metode dakwah, metode pengajaran harus up to date. Dakwah tidak cukup menjadikan ceramah. Dakwah tidak cukup menjadikan khutbah, tabligh. Tapi harus dikuasai digital, medsos, Google, YouTube harus kita kuasai. Paham betul? Alhamdulillah. Ya walaupun bukan ciptaan kita, tapi alhamdulillah di YouTube sudah banyak diisi oleh kita nggih. Gusmus, ceramahipun Gusmus wonten, ceramahnya Habib Umar Mutahar kata, Habib Lutfi nggih wonten, kula elek kula ya wonten lah kata. Mung sayange jenengan golek ceramah kula teng YouTube, wes pun ketemu, dirungake lah 1 jam tapi ros setengah jam ta. Bar niku iklan obat kuat. Apa? Kopi moncer, apalagi honeymoon, mana sekata lah. Juaran. Obat kuatnya buat nopo-nopo, nggak apa-apa obat kuat, nggak apa-apa. Gambare yang menjijikkan gambarnya. Menjijikkan bagi kita, tapi bagi anak muda menyenangkan. Itu sayang itu. Itu kalau YouTube gak di tangan kita seperti itu. Isinya wonten ceramah Gusmus wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Habib Umar Mutahar wonten, ceramahnya saya ada, ceramahnya adik saya Mustafa Akil ada. Tapi di sela-sela mendengarkan ceramah Mau'idhah itu ada iklan obat kuat. Gambare, Masya Allah, gambare. Oh, yang ketawa itu langganan yang ketawanya. Dakwah melalui medsos, kuasai medsos. Wahabi, HTI, Salafi menguasai medsos. Kita kalah. Provokasi radikalisme, bahkan sampai terorisme melalui medsos. Anak muda baca itu kalau nggak punya basic langsung terpengaruh pasti. Alladzina hajaru khuruju min darihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah, membunuh atau terbunuh, jihad fi sabilillah, membunuh orang kafir atau kamu yang mati langsung diterima masuk surga, terima bidadari, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bom bunuh diri katanya apa? Jadi penganten. Yang bunuh diri itu namanya penganten tuh. Oh, jadi penganten katanya. Mau kawin bidadari. 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu. Kalau yang tidak punya basic yang kuat, pasti terpengaruh. Masya Allah. Rembang betul Nabil. Rembang terus betul. Betul tinggi. Nah, Cirebon wonten teroris. Namanya Syarifuddin. Yang ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi sholat Jumat. Ada lagi yang terlibat bom putih. Jalan Tamrin, namanya Saifuddin dari Kuningan. Dari Indramayu namanya Mu'adzam. Dari Gringsing, Batang namanya Dulmatin. Dari Pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir. Dari Malang Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Tegal Muhammad Ali. Dari Cianjur Internasional. Sekarang di penjara Guantanamo Amerika. Dari Cianjur. Wah kalah, Rembang kalah ini gak ada teroris Rembang. Dari Cianjur namanya Hambali, teroris internasional. Sekarang di penjara Amerika. Kalau Salim bin Mubarak, yang mana? Yang Pasuruan, mati sudah di ISIS, ikut ISIS di Suriah. Udah masuk surga sudah. Yang bu surga boleh. Anaknya Imam Samudra berangkat ke Syria, mati sudah. Anaknya Imam Samudra. Anaknya Abu Jibril berangkat ke Suriah juga, mati juga sana. Ya Allah, golek mati syahid, tiba-tiba mati sangit. Kesimpulannya, ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam. Aduh lah, nek kula cerita ilmu sing antik-antik nang pesantren, ilmu arud, alah, masya Allah. Di luar pesantren nggak akan tahu itu. Asobat bisah mayha jawari hanafada likuni bihimmatin kawakaihi masawa fama zairati fihi ma hajabathuma walayada taulahunna ya'taduhal wafa wa thammin to'ab mazzah. Bacalah 8 kali asobat bisah mayha menjadi bahar tawil. Asobat bisah mayha, asobat bisah mayha, asobat bisah mayha, bahar tawil. Bacalah 6 kali
hajabat huma menjadi bahar kamil. Hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma. Bahar kamil namanya. Belum lagi bahar basit. Bawah baca waqaihima himmatun 8 kali menjadi bahar basit. Waqaihima himmatun, waqaihima himmatun, waqaihima himmatun. Ya Allah, di luar pesantren buat nonton ibu. Tunggu di Rembang masih ada enggak ini? Ya jangan enggak Rembang ini. Namanya ilmu arut. Banyak sekali ilmu ya Allah. Belum qurratul uyun. Masya Allah. Dibaca enggak di Rembang, dibaca enggak? Di Rol Tolibin dibaca enggak? Enggak penting loh itu. Itu Kama Sutranya. Kama Sutranya orang santri itu. Ya Allah. Qurratul. Paham kabeh harus paham. Itulah oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin. Pesantren juga merupakan benteng peradaban budaya Islam. Maka pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren Ahli Sunnah, Lirboyo, Rembang, Lasem, Tegarejo, Kempek, Babakan, Buntet, Jawa Barat itu. Setiap malam Jumat libur. Libur betul? Liburnya itu untuk apa? Untuk baca Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sejak kecil baca maulid sampai apal dewe Barzanji itu. Bukan niat ngapal aku sapal dewe. Karena setiap malam Jumat baca maulid. Nyun sewu. Pesantren Gontor tidak ada. Malam Jumat tidak baca maulid. Anak-anak tidak diajari baca maulid. Maka jadinya keluaran Gontor bukan senang muludan. Orang patek senang. Orang senang muludan. Pagi pada subuh Jumat, ziarah kubur. Datang pendirinya Mbah Khalil misalkan. Ayo, tiap pagi Jumat. Di Kempek itu, di Kempek santri saya di Kempek. Pada subuh, santri giring ziarah kubur. Malam Jumatnya, Maulid Nabi. Barzanji, Deba, Simtud Duror. Ya Allah, sambil lagunya enak. Suaranya keras. Sambil seneng-seneng lah. Paham betul? Terbang betul? Nah, Alhamdulillah. Harus itu. Ini menjaga budaya kita. Menjaga budaya kita. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala. Thumma 'ada ila Makkah hazina فسأله ملك الجبال في إهلاك هذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alumni Rembang harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal Barzanji, moco berjanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih gak usah diantar kon pak wajak dewek. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Alumni Rembang khutbah apal-apalan. Kalau masih baca jangan dipakai lagi. Paham betul? Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin nang kuburan, tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani harus hafal. Terutama syuriah terutama. Kalau tanfidah nggak begitu nggak apa-apa lah. Terutama syuriah, sakatip-katip bebisan. Kalau nggak hafal Barzanji jangan diamplopin. Ngundang syuriah mau coba Barzanji, ojo disidai bukunya. Singit apa? Disembunyikan. Coba apal apa enggak? Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Nggak usah diberkatin, pulang naik ojek dewek lah. Kenapa? Karena Barzanji Deba milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah yang suruh ngapal. Kalau bukan kita yang menjaga, merawat, melestarikan, HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal. Suruh melestarikan. Masuk akal betul? Maka kita yang harus hafal. Kita harus menjaga, merawat, melanggengkan. Terus turunkan pada anak-anak sekecil. Ila yaumil qiyamah insyaallah. Anak wong NU hafal Barzanji. Terus putu dan hafal kabeh sampai ila yaumil qiyamah. Menjaga budaya, tradisi, thaqafah, hadarah, ahli sunnah wal jamaah. Apal tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani apal-apalan, khutbah Jumat, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin mayit, khutbah nikah. Apal betul jenengan?
Boten. Alumni Rembang harus hafal. Terutama Suriah, bakal jadi Suriah, cabang Pundi Mawon, harus hafal-hafalan itu semuanya itu. Kalau nggak apa nggak usah jadi Suriah langsung. Turun tanfidhi aja. Burdah. Ya Allah. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Mencaci maki Rasulullah. Kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair kakaknya. Sudah masuk Islam. Dia kirim syair pada Bujair kakaknya. Ala abligho anni Bujairon risalatan. Fahallaka fima qulta waihaka hallaka. Sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Fa'anhalakal ma'munu anka wa'allaka. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu. Ala ayyidin wa dinika hallaka. Ala khulukin lam tulfi umman wala aban. Alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Kamu itu Bujair. Tiap malam diajak minum mabok-mabokan Muhammad. Sakoka bial makmun. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Kemudian sama-sama ngerancam. Apa ngerancam apa? Ngigau. Muhammad pun ngigau. Ya, masih baca Quran maksudnya. Wahyu itu. Kamu itu diminumi arak saben malam. Tiap malam. Sakoka bial makmun. Ka'san rawiyatan. Padahal akal makmun. Makmun Muhammad merusak akal kamu. Ya kamu keluar dari agamanya nenek moyangmu mengikuti dia. Dah syair ini dihafal oleh anak-anak di jalan di pasar. Konjeringan apalah misalkan. Apa misalkan? Ojo dibanding kayak apa kan? Gimana apa kan? Ojo dibanding apa kan? Betul nyanyi Indul apa Indul itu apa? Apalah apal kan? Dan begitu pula syairnya Ka'ab bin Zuhair. Apal kan udah cilik-cilik. Sampailah syair itu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kumpul, mohon izin Rasulullah, itu si Ka'ab akan saya cari dan kalau ketemu akan saya sembelih. Biasanya Kanjeng Nabi jangan sabar, biasanya gitu biasanya. Ini enggak, kali ini enggak. Ya wis golek ono patenono wis lah. Sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair menjadi DPO. Lama-lama dia dengar bahwa dia lagi dicari oleh sahabat mau dibunuh. Ketakutan. Datang ke Madinah. Kanjeng Nabi baru selesai sholat subuh. Ngimami sholat subuh. Datang. Pertama minta tolong dulu pada teman-teman yang dulu kenal. Abu Bakar, Utsman kenal. Minta diantar ketemu Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau ngantar kata Abu Bakar, kata Umar. Sudah, kamu sendiri majulah. Dia nekat maju. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Dia mukanya ditutup dengan sorban merah, sorban Wahabi itu loh. Setelah jawab iya, kalau dia kesini mohon maaf, dimaafkan gak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya enggak? Kamu percaya enggak dengan Islamnya? Saya percaya. Dibuka mukanya tadi. Ditutup sorban merah. Anak Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'tabi. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad. Silakan apa yang kau lakukan padaku. Silakan. Sanksi apa yang kau berikan padaku. Silakan. Akhirnya dia masuk Islam. Nabi memaafkan. Dia masuk Islam. Keluar syairnya memuji-muji Kanjeng Nabi. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu. Mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa masu'adu ghadatal bani idrohalu illa awannu ghadid tarfi makhulu. Wah panjang nih syair panjang. Ya ringkas saja, ringkas singkat. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qal syukat la halaku
Kana halakul qaf'ai majdulu la yafrahuna idza nalat rimahumu qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca sampai subuh ini masih panjang lagi masih. Engkau Muhammad sungguh Rasulullah bagaikan pedang made in India yang tajam bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Datang dari kota Mekah, suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh pengikut para sahabatmu yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji sakpole setinggi langit. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya, musyrik. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi terharu, yang menitikkan air mata, dan memberikan selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis. Nih, kenang-kenangan dari saya. Terima kasih kamu muji saya. Selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha, selimut polos. Ini istabrok. Kalau selimut keluar bahasa Arabnya apa? Burda. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Kota Istanbul, masuk museum Topkapi. Masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Percaya mboten? Yang gak percaya dengan saya ke Turki. Tiket tuku dewe. Wonten rambutnya wonten, mangkok bekas tempat air minumnya wonten, sandalnya wonten, rambutnya wonten beberapa helai, pedangnya wonten. Teng Turki niku. Wah, untung diterawat di Turki. Kalau di Saudi sudah dibuang itu barangkali. Kalau Wahabi sudah dibuang. Diterawat di Turki dengan aman dan selamat. Masya Allah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawuh Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara nerima tamu, cara pelihara keluarga, cara bergaul dengan teman, dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah takririyah. Dari sejak itu maka membaca maulid Nabi yang isinya muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Gak ada yang ngomong bid'ah para ulama besar-besar. Kecuali Wahabi yang ulama. Jenggotnya dawa itu. Ulama alim-alim Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Syahrastani, Imam Haromen. Gak ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Gak ada. Dan jangan beda melok. Ulama besar sama ulama cilian. Yang keluar pesantren rong minggu itu. Yang gobloknya gak mari-mari. Nah, ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah. Murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Di Iskandariyah juga. Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asyadili. Kuburan di Kometro, Mesir. Abul Hasan Asyadili murid daripada Imam Abdus Salam bin Masyis. Kuburan di Maroko, kota Tituan. Abdus Salam bin Masyis murid daripada Imam Syu'aib Abu Madyan Al-Ghauth. Kuburannya di kota Wahran, Aljazair. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, stroke, oleh sotangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Ditakoni jawab tuh ya, Masya Allah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa posong? Jumpa genderuwo? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya keinginan menggubah qasidah syair yang isinya muji-muji panjenengan. Nyun izin nggih? Ya sudah bikin. Silakan. Seminggu ngimpi mana, ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Coba samnya nih, baca. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu. Ngusap-ngusap badan Syekh Al-Busiri. Wa ta'affa fauran. Kontan waras. Masya Allah. Pripun qasidah pripun apal mboten? Apal mboten? Ya Allah, ini ora apal. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazat dam'an jara min muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arita lidzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wathbatal wajdu khatai abratin wa dhana mithal bahari ala khuddayka dan seterusnya. Amin tadakkuri dhiran bidhi salam mazad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali di pipimu ada bekas air mata. 2 garis tuh bekas air mata, nangis terus. Ngaku saja, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi rindu pada seorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen, rindu, lagi tergila-gila pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kau rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Hani wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Ya Allah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika saya sedang menghadapi problem besar, kesulitan besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya. Percaya mboten? Yakin percaya? Yang percaya Rasul bisa mensyafaati pasti dapat syafaat. Yang tidak percaya pasti mahrumun anha. Yang enggak percaya enggak akan dapat syafaat. Monggo terserah sampean mau percaya mau enggak. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya banyak, orang yang banyak dosanya dan besar-besar, contohnya saya. Kulo contohnya. Datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu, di sampingmu, di depanmu Muhammad. Kulo pergi ke Madinah, istighfar nanggon raudhah yang iringannya Kanjeng Nabi. Kemudian kamu Rasulullah juga ikut memintakan maghfirah untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti, pakai lam taukid, pasti mengampuni dosanya orang itu. Asalkan Rasul juga ikut ACC. Ikut apa? ACC. Saya istighfar, Rasul ACC. Ya Allah tolong ini, maafkan ini. Umat saya ini. Pasti Allah akan mengampuni. Ini Quran itu. Tapi itu kan ketika masih hidup. Kan sudah mati. Rasulullah mboten wafat.
Rasulullah mboten. Buktine kita sholat pakai nyamu khotob. Assalamu alaika. Berarti masih urip nih, Bu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sudah meninggal, assalamu alaihi. Keselamatan kepadanya, untuknya. Kalau ini assalamu alaika, keselamatan untuk Anda, untuk engkau. Berarti masih hidup. Masih. Nah, Rasulullah jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Mulanya panjenengan sholat subuh kodok, tetangga nggak tahu, Rasulullah tahu. Biasanya Ahmad ini salam jam 4:30, jam 8, kodok itu subuh ini, jelas ini. Apa orang sholat apa mana? Biasanya Ahmad ini salam karo aku jam ini kok orang salam. Mau orang sholat ini jelas orang sholat. Ini panjang buatan sholat atau kodo sholatnya tonggo raruh. Teman gak tahu. Tapi Kanjeng Nabi tahu. Biasanya assalamualaikum kok orang. Assalamualaikum jam 8 berarti subuh kawanan nih. Kawanan jelas. Mau begini bar melek-melekan. Paham betul? Ketika Kanjeng Nabi lahir. Omai Siti Fatimah Padang. Siti Aminah. Omai Siti Aminah Padang. Abu Lahab pamannya heran. Omai Aminah yang apa sih? Padang banget. Belum ada listrik, belum ada itu. Oh padang banget Omai Aminah apa sih? Abu Lahab merentah budaknya. Namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Coba Thuwaibah. Lihat rumah Omai Aminah apa? Padang banget. Thuwaibah pergi, gak lama kembali. Ya Ami, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah, dari bayi itulah, munculnya sinar yang menyinari rumahnya Aminah. Bayi itu yang bawa sinar itu. Kata Thuwaibah. Abu Lahab senang, jingkrak-jingkrak senang. Karena punya ponakan lahir laki-laki. Ponakan kan Nabi, ponakan Abu Lahab. Thuwaibah, saya gembira bersyukur pada Tuhan. Saya punya ponakan laki-laki lahir dengan selamat. Kamu sejak hari ini bukan budak, bebas merdeka. Jadi Thuwaibah dibebaskan menjadi orang merdeka. Hanya karena Abu Lahab satu kali itu menghormati Maulid Rasul, lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka karena kafir kan? Karena kafir. Tapi tiap hari Senin dintas. Kalau Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Adem. Selasa masukkan lagi. Selama-lamanya. Masya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad famadh-dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang menghormati Kanjeng Nabi sekali dalam umur hidup, setiap hari Senin dintas dari neraka, padahal sudah dipastikan Abu Lahab masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu wa ma sayasla naron. Jadi Abu pasti masuk neraka. Kita harus percaya itu. Karena itu Quran. Nah, tapi di Senin dintas. Karena sekali dalam hidupnya senang dengan lahirnya Rasul. Opo maneh kita wong NU. Opo maneh. Yang saben malam Jumat moco maulid. Umay dadi moco maulid. Akekah moco maulid. Pangkatnya naik moco. Anak lulus moco. Ya Allah. Panennya dadi atau cari ikannya berhasil moco maulid. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya. Sekali saja dapat syafaat, apalagi yang kita tiap malam Jumat, tiap ada munasabah apa-apa yang kita baca Maulid Nabi. Kata Ibnu Abbas, sahabat siapa? Ibnu Abbas. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, jangan sedih. Apa yang kamu minta saya kasih sampai kamu senang. Sampai kamu plong, kamu ridho, senang, happy lah. Apa aja yang kamu minta? Kata Allah. Nah, surat ini sangat menyenangkan kepada kita semua ayat ini.
qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya baca surat Ad-Duha, di dalamnya ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan saya kasih Muhammad apa saja asal kamu senang, sampai kamu senang plong ridho. Nah, tidak mungkin Rasulullah itu senang kalau melihat umatnya disiksa, umatnya masuk neraka. Gak mungkin senang Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi akan minta pada Allah semua warga Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah yang rajin baca Maulid Nabi, semua min ashabil jannah. Oh iya kata Allah jawab iya udah. Iya wis tangi. Oh udah sujud wae Muhammad, tangi udah sujud wae. Wis iya wis. Asal kamu senang Muhammad, senang buatan jenengan. Jadi mau surat Ad-Duha ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Kanjeng Nabi mboten bakal ridho nek ono wong Ahlussunnah Jamaah nadiin mlebu neraka. Insyaallah kita semua ini min ahli syafaati Rasulullah min ashabil jannah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Kiai Haji Mustafa Bisri tul umr fi sihhatin wa afiyatin tamah. Mudah-mudahan Kiai Mustafa Bisri yang sudah berapa? 78 ya? 76 usianya. 79. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Lan kula nyuwun panjang umur. Insyaallah tahun ngarep mriki malih, haul malih mriki malih. Tapi kula wis 71 umur. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 70. Nah, kula 71. Wis liwati ayah wis. Tapi muga-muga kita masih bisa ketemu lagi. Insyaallah tahun ngarep kula mriki malih. Insyaallah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu billahi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa madzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammatil lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahjamunana am ila a'damalatum umurana illam yakun bighadabin 'alaina fala nubali ghayra anna 'afiyatihi awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhikal ladzi ashraqat adh-dhulumat wa asal 'ala amdunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina saghtuk lakal 'udba hatta tardu wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufusi khatarat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wa hiya bika 'arifat wa laka musyahidat wa 'alaika dalat fi mulkam tahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlus samawat sakhir li nahdlatil ulama qulubal makhluqat sakhir li raudatit talibin qulubal makhluqat sakhir lana kul makhluqat. Rabbana akhtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi'adna bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.